Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang membaca salah satu buku yang ada di tempat saya, ya. Kebetulan qadarullah ini adalah buku tulisan saya sendiri. Jadi saya ulangi, saya baca untuk evaluasi, ya, barangkali ada hal-hal yang kurang atau salah, keliru, ya, atau ada yang perlu ditambahin gitu. Ini saya menulis buku ini dengan judul Menyelamatkan Buah Hati dari Kejahatan Setan. Apa alasannya saya menulis buku ini? Yang pertama, ya, di pasaran, ya, di penerbit ini belum banyak buku, ya, yang membahas tentang gangguan jin kepada anak. Jadi dalam buku ini dibahas tentang ciri-ciri gangguan jin pada anak, kemudian bagaimana pencegahannya dan bagaimana pengobatannya, ya, terutama pengobatan oleh orang tuanya sendiri. Ya, kalau memang orang tuanya tidak mampu untuk mengobati anak yang kena gangguan jin, maka mereka bisa meminta bantuan kepada orang yang ahli. Tetapi sesungguhnya setiap orang tua harus bisa, ya, harus bisa menangani, ya, gangguan jin pada anak-anak, harus bisa mengenali ciri-cirinya dan bisa mencegah serta mengobatinya. Maka di dalam buku ini sudah lengkap, ya, arahan-arahannya, sehingga Bapak Ibu semua bisa membacanya dengan baik dan bisa memahami dengan sepenuhnya pemahaman. Itu yang pertama. Jadi belum banyak buku yang membahas tentang gangguan jin khusus pada anak-anak. Yang kedua, saya menangani gangguan jin pada anak-anak itu sangat banyak sekali. Dan gangguan jin itu biasanya lebih berat dirasakan oleh keluarga daripada gangguan medis. Ya, terkadang orang tua itu menganggap ini gangguan medis semata, tetapi ternyata konsultasi kepada dokter, mungkin kepada psikiater, psikolog, ya, tidak menemukan titik terang. Kalau berupa penyakitnya tak kunjung sembuh atau dinyatakan sehat oleh dokter anak sekalipun, ini sehat, nggak ada penyakitnya, tapi ternyata dia terus-terus kesakitan dan gejalanya terus-terusan ada. Maka biasa saya meruqyah anaknya dan meruqyah orang tuanya. Dan yang lebih banyak saya ruqyah kalau anak itu sakit atau mengalami gangguan jin, itu 90% yang saya ruqyah adalah orang tuanya. Dan ketika orang tuanya diruqyah, seringkali orang tuanya itu bereaksi, baik nangis, baik muntah, ataupun berontak-berontak. Jadi gangguan jin pada anak itu ternyata hanya efek dari gangguan yang menimpa orang tuanya atau gangguan yang menimpa rumahnya, ya. Alasan yang berikutnya kenapa saya menulis buku seperti ini, karena ternyata gangguan jin pada orang dewasa, ya, ternyata, ya, itu berlangsung bukan hanya ketika dia sudah dewasa, tetapi ternyata gangguan itu telah ada sejak masih kanak-kanak, sejak masih kecil, masih bayi sudah ada. Jadi gangguan jin pada orang dewasa sebenarnya gangguannya itu sudah ada sejak lama, biasanya sejak dia masih kanak-kanak, masih kecil, bahkan sejak di dalam kandungan. Makanya di sini saya tekankan untuk pencegahan, ya, pencegahan gangguan jin itu sejak sebelum menikah, setelah menikah, ketika berhubungan suami istri, kemudian ketika di dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini sebagai pencegahan. Kemudian kalau sudah terjadi ada gangguannya, maka bisa melakukan ruqyah mandiri atau diruqyah oleh orang lain. Tetapi dengan membaca buku ini, Bapak Ibu sekalian, akan ada gambaran tentang
Apa ciri-ciri gangguan jin pada anak-anak? Ya, bisa dilihat nanti, bisa diketahui gejalanya, bagaimana pencegahannya dan bagaimana pengobatannya. Nah, dengan demikian insya Allah buku ini selain menjadikan wasilah ya amal soleh bagi saya, juga bakal bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, gangguan jin pada anak-anak itu sangat banyak sekali, sangat variatif ya. Mulai dari gangguan secara fisik ya, gangguan kejiwaan psikis, gangguan ketika waktu tidur seperti apa dia ya, atau gangguan dalam hal ibadah misalkan ya, walaupun anak-anak belum wajib untuk ibadah tapi mungkin ada rasa malas untuk belajar, malas untuk marah ketika diperintahkan untuk sholat, nggak mau baca Al-Quran misalkan ya, atau sama sekali nggak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu merupakan salah satu indikasi. Atau gangguan-gangguan di dalam yang lainnya, misalkan anak itu sering melihat sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak dilihat oleh orang lain, atau anak itu berperilaku seperti orang dewasa ya. Biasanya gangguan jin pada anak itu memancing emosi, memancing kesedihan kepada orang tuanya. Maka biasa saya meruqyah ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, atau meruqyah rumahnya secara keseluruhan. Karena gangguan jin pada anak biasanya lebih banyak hanya efek saja. Jadi anak itu hanya efek saja atau dijadikan media oleh jin untuk memancing emosi orang tuanya, baik itu kemarahan ataupun kesedihan, atau merasa penat, capek, lelah pikiran ya, karena memikirkan anak buah hatinya itu. Ya, jangan sampai buah hati kita dicelakai oleh setan, diganggu oleh jin ya. Maka ini judulnya menyelamatkan buah hati dari kejahatan setan. Kita semua sebagai orang tua sangat perlu untuk melindungi anak kita atau memperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari kejahatan setan yang senantiasa mengintai anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.